Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri, dan kali ini bersama dua narasumber yang sudah hadir, Pak Ansori Tawakal dari Akademisi Universitas T. Hasan dan juga Bung Solihin selaku perwakilan dari Tokoh Pemuda. Dan tema kita pada hari ini membahas terkait dengan opsen pajak kendaraan bermotor. Dan terkait dengan opsen pajak sendiri tadi memang kalau kita bicara soal hitung-hitungan gitu ya, mungkin masyarakat ini yang jadi resahnya adalah soal kenaikan itu sendiri gitu ya Pak. Apalagi tadi dengan kenaikan mungkin 1% dan juga ada kenaikan hampir 60% itu ya, yang masyarakat yang saat ini apalagi tadi disampaikan oleh Bung Solihin, sebetulnya masyarakat Bengkulu ini rata-rata mayoritas menengah ke bawah gitu, yang dengan adanya kenaikan ini justru memberatkan. Seperti apa nih Pak Ansori kalau kita bicara soal hitung-hitungan pajak ini sendiri? Kalau dari segi hitungan tidak ada masalah, normatif saja kan, ada namanya kalkulasi kan, tetapi dalam eksekusinya tentu tadi pengenaannya ini bagi masyarakat yang katakanlah tadi pemilik kendaraan bermotor roda 4 itu rata-rata untuk usaha dan untuk pribadi. Nah, kenaikannya 2 kali kan, 1,1 itu dihitung dikali dengan harga kendaraan saat ini. Misalnya kendaraan saat ini ilustrasinya itu 200 juta. Berarti 1,1 dari 200 juta itu adalah 2.200.000. Nah, kemudian dari 2.200.000 ditambah opsen 66%. Nah, 66 kali 2.200.000 adalah sejuta 60% sejuta, sekitar sejuta. Sudah 300. Ya, sejuta 200. 300 berarti 2.200.000 ditambah dengan 1.300.000, berarti dia harus membayar 3 juta lebih. 3 juta lebih. Nah, ini persoalan. Nah, sebetulnya pemerintah daerah bisa mencari solusi dengan membuat kebijakan, katakanlah dengan peraturan gubernur gitu, melihat dari sisi penambahan yang 60% tadi, walaupun ini memang ini akan masuk rekening kabupaten kota ya, tetapi dalam konteks kemampuan masyarakat kita, saya pikir dengan kenaikan 66% dari opsen 1,1 itu yang berat saya pikir. Selama ini kan Pak masyarakat hanya membayar 1,1 kenaikannya. Tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan. Nah, kalau ada di penambahan 66% ini jadi persoalan. Boleh dibandingkan atau dikomparasi dengan daerah-daerah lain yang level perekonomian daerahnya sama dengan Provinsi Bengkulu. Nah, misalnya kita katakanlah di Sumatera ini dengan Bangka Belitung atau Jambi lah, atau Sumatera Barat gitu kan, yang PDRB-nya pertumbuhan ekonominya masih relatif masih agak stabil, agak sama dengan Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian tentu meminta audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas ini secara objek per objek. Nah, tadi ya kenaikan 1,1 itu undang-undang ya, kemudian opsennya 66%, ini seperti apa? Kemudian berdasarkan peta jalan atau kondisi yang ada di lapangan, masyarakat ini kan semuanya kan orang berteriak terkait dengan kenaikan ini. Berarti kan kalau kita rata-rata kenaikan opsen dan kenaikan 1,1 tadi adalah 50% lebih. Ya kan? Nah, 2.200.000 menjadi 3 juta. Bahkan naiknya itu 50% lebih. Nah, ini yang menjadi persoalan masyarakat, ketidakmampuan masyarakat. Tetapi bagi mereka-mereka yang memiliki kendaraan mewah yang mampu, misal katakanlah harga Alphard misalnya 1M gitu, mungkin tidak ada masalah. Harga Fortune misalnya 500 juta gitu kan. Nah, 500 juta kali 1,1 kan 5 juta. Nah, tambah 66% dari 5 juta, berarti 3 juta, 8 juta. It's okay. Nah, tapi bagi masyarakat yang punya Avanza, yang punya Aglia dan seterusnya ini akan stres. Ya, dan mayoritas memang kendaraan ini digunakan untuk usaha, ekonomi dan sebagainya. Ya kan? Dan Maxim segala macam itu, rental segala macam. Jadi yang ini saya pikir pemerintah daerah harus arif dan bijaksana melihat persoalan ini, bukan hanya melihat dari sisi manfaat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Presiden pun dengan kondisi saat ini mengambil 6
kebijakan nasional terkait dengan stimulus ekonomi yang akan diterapkan di bulan Juni 2025 ini. Nanti Pak Menteri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akan mengumumkan paket kebijakan stimulus ini, yaitu antara lain meringankan bagi pemakai listrik di bawah 1.300 dipotong 50%. Artinya Indonesia ini melihat. Jadi bukan hanya Bengkulu. Jadi kita dengan kondisi daya beli masyarakat yang belum maksimal, lalu kemudian paket-paket program pemerintah secara nasional belum terserap secara baik di Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian katakanlah ruang fiskal kita dengan adanya efisien anggaran dari sisi APBN maupun PBD ini terus berlangsung. Nah, ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Ya, harusnya melihat gitu, bukan secara luas, secara Indonesia, tetapi melihat dari perwilayah juga. Perwilayah, artinya Bengkulu ini kan ekonomi kita kan sumbangan ini kita, PAD kita, sumbangan pendapatan daerah kita kepada nasional itu paling rendah di Sumatera, itu kita di bawah Bangka Belitung. Angkanya kita 2,25. Ya. Nah, kemudian Bangka Belitung 2,1. Nah, artinya apa? Mengindikasikan bahwa Provinsi Bengkulu keuangannya tidak baik-baik saja. Ruang fiskal ruang yang beredar di Bengkulu ini kecil artinya sekali. Melihat dengan adanya kenaikan pajak ini, melihat kembali bagaimana masyarakat kita gitu untuk kedepannya mungkin pemerintah bisa memberikan solusi gitu ya. Nah, kalau dari Bang Solihin sendiri seperti apa? Mungkin melihat dan menyikapi dengan adanya kenaikan pajak ini sendiri, dengan tadi disampaikan bahwa sebetulnya masyarakat Bengkulu ini belum menyanggupi, apalagi untuk kelas menengah ke bawah gitu ya. Ini seperti apa? Ya, sebenarnya sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri itu. Nah, nomornya saya lupa, mengenai keringanan pajak itu, baik pengalihan nama, pajak kendaraan bermotor itu. Akan tetapi setelah adanya perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Bengkulu itu nomor 35 tahun 2023, besaran pajak yang dikeluarkan itu 1,2, itu menjadi problem ya sampai saat ini. Memang sebenarnya dengan adanya penaikan pajak ini, pemungutan pajak ini untuk dinaikkan, itu salah satu cara mendapatkan peningkatan daerah. Pendapatan daerah ya. Nah, selain itu juga pengendalian kendaraan bermotor, mengingat kendaraan yang saat ini di Bengkulu ini ya juga cukup ramai gitu, Bang. Ya, untuk mengurangi kemacetan dan sebagainya itu gitu. salah satu alat pengendalian. Oke, jadi kalau kita melihat sendiri dengan adanya kenaikan pajak di Bengkulu saat ini, mestinya nanti ada solusi gitu ya yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa disampaikan langsung ke pusat. Kita akan break terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Perindo.